Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamil Muhammad Mukarobin dari Prodipai kelas D. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan bahan ajar Pai berbasis IT. Materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu tentang meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bin Daud adalah nabi sekaligus raja yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau ini bisa memahami bahasa binatang. Selain itu, beliau juga bisa bicara dengan berbagai macam burung hut, dan juga bisa berbicara dengan semut atau dengan bahasa semut. Nabi Sulaiman alaihissalam itu nabi yang diberikan Allah sebuah karunia yang besar. Salah satunya yang pertama, bisa mengetahui semua bahasa binatang. Jadi beliau bisa atau dapat berbicara dan paham dengan bahasa semua binatang. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam juga nabi yang paling kaya di antara manusia, yang kekayaannya itu tidak bisa dihitung. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai pasukan yang paling kuat di dalam sejarah manusia. Para jin juga bekerja menuruti perintahnya atau menaati. Nah, yang berikutnya, beliau juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Jadi beliau juga, selain tadi bisa berbicara dengan bahasa binatang, menjadi orang yang paling kaya di antara manusia yang lain, mempunyai beberapa pasukan yang banyak, dan juga beliau bisa mengatur arah angin sesuai dengan perintahnya. Kemudian kita kembali lagi untuk meneladani bagaimana sih Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Nabi Sulaiman bin Daud satu-satunya nabi yang sudah disebutkan tadi, bisa berbicara dengan bahasa binatang dan memiliki karunia yang lainnya. Walaupun dengan kekuasaan itu beliau sangat agung dan seakan tidak terbatas, hal ini juga membuat Nabi Sulaiman alaihissalam juga merasa rendah hati di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat-sifat beliau yang pertama ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu melihat karunia Allah itu terlalu besar, tetapi ibadahnya beliau masih merasa kurang, sehingga beliau merasa malu memandang ke langit karena malu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mau berdialog dengan rakyat-rakyat kecil. Nabi Sulaiman juga sering berkomunikasi dengan para binatang, di antaranya juga beberapa ekor semut dan binatang-binatang lainnya. Jadi sebenarnya Nabi Sulaiman juga senang berdialog dengan rakyat-rakyat kecil dan juga beberapa binatang, contohnya seperti semut yang menjadi pasukannya. Yang ketiga, Nabi Sulaiman itu senang bekerja sebagai wujud rasa syukur. Nah, Nabi Sulaiman termasuk nabi yang paling kaya dalam Al-Quran, dan juga paling pandai bersyukur, seperti juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah pun memerintahnya melihat dua orang yang sedang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perutnya, dan satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak menganggur, dan tidak termasuk orang yang disebut dengan pengangguran. Lalu Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah supaya membuatnya itu bersyukur dan diajari pelajaran yang bisa membuatnya bersyukur. Allah pun mengajarinya ilmu, yaitu dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Baik, kita lanjutkan
tentang beberapa keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam tadi. Salah satunya lagi keistimewaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah memiliki kehebatan atau kekhusyuan dalam beribadah. Sampai-sampai beliau itu meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau sedang berdiri sholat, dan dalam keadaan berdiri ruhnya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau sedang berdoa, dan beliau sedang berdiri dalam keadaan sambil sholat dan memegang tongkat, bersandar pada tongkatnya. Beliau berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun lamanya, dan pasukan beliau juga sendiri terheran-heran, yang terdiri dari jin, setan, tidak mengetahui bahwa beliau itu sudah meninggal bahkan selama 1 tahun tadi. Sehingga tongkat yang beliau pakai itu bersandar, itu rapuh dimakan rayap. Dan saat itulah Nabi Sulaiman terjatuh, dan saat itu juga para jin dan para pasukannya mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu telah meninggal. Nah, selanjutnya Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan tinggi. Dalam perkara sengketa, Nabi Daud memutuskan bahwa pemilik kebun sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing peliharaan kawannya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun yang disebabkan kelalaian pada menjaga binatang ternak. Akan tetapi Nabi Sulaiman yang mendengar keputusan ayahnya merasa kurang tepat. Ia berkata kepada si ayahnya, yaitu, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku, keputusan sebaiknya demikian. Kepada pemilik perkarangan yang telah binasa tanamannya, diserahkanlah hewan ternak kawannya itu untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Nah, sedangkan perkarangan yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangga untuk dipugar dan dirawat sampai kembali ke keadaan semula. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga dengan cara demikian setiap pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya." Selanjutnya, Nabi Sulaiman memiliki sifat rendah hati. Banyak nikmat yang dikaruniakan kepada beliau. Nabi Sulaiman membuatnya semakin bersyukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman bersyukur saat di puncak kesuksesan dituangkan ke dalam sebuah doa. Jika kita mungkin sudah karunia rezeki Allah, jangan lupa untuk mensyukurinya. Sungguh tidak tepat ketika ada orang sukses mengatakan kesuksesan ini hasil kerja kerasku sendiri. Nah, orang yang bersyukur, orang yang seperti itu termasuk orang yang sombong. Selanjutnya kita lanjutkan penjelasan kita tentang meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa Nabi Sulaiman juga memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Allah memberikan salah satu mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa mengerti dan memahami bahasa binatang. Suatu hari rombongan besar Nabi Sulaiman hendak menuju lembah Al-Salan, dan rombongan itu terdiri atas Nabi Sulaiman dan umatnya, malaikat, jin, serta binatang-binatang. Yang di tengah perjalanan tersebut, beliau menyuruh rombongannya untuk berhenti sejenak. "Berhentilah sejenak, kita beri waktu kepada makhluk Allah untuk bisa menyelamatkan diri," kata Nabi Sulaiman. Nah, selanjutnya Nabi yang suka bermusyawarah. Dari ketetralanan ini dapat kita lihat ketika Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman berkata, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Nah, dari semua itu
ada jin Ifrit berkata dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu." Lalu Nabi Sulaiman pun bertanya, "Berapa lama kamu sanggup, wahai jin Ifrit?" Jin Ifrit pun menjawab, "Aku akan membawa kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawa lagi dan dapat dipercaya." Nah, kemudian Nabi Sulaiman merasa tidak percaya dan merasa tidak puas dengan perkataan dari jin Iblis tadi. Sehingga datanglah kembali seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab yang bernama Asif bin Barqiyah. "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu." Lalu Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Berapa lama kamu sanggup, wahai Asif?" Maka Asif pun menjawab, "Aku pun akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Nah, maka saat itu juga tatkala Sulaiman melihat singgasananya tersebut terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari atas nikmat-nikmat yang telah ia berikan?" Yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.